Ada apa, Mas? Kok serius banget Ki? Ada apa? Ini loh, ada muridku. Dia itu takut, Mas. Dia itu kan punya pegangan batu mustika. Dia merasa kalau nanti pakai batu mustika itu ada pengaruhnya ndak sama hidup dia, sama jiwanya, begitu loh, Mas. Nah, menurut Ki Bagus itu berpengaruh apa tidak? Menurutku, Iya. gini. Tak jelaskan sama sekalian praktek ya di lapangan. Ini di depan sana sedikit jauh ya, mungkin 300 meter itu ada proyek ya. Dulu proyek terbengkalai, sekarang masih terbengkalai. Coba kita ke sana ya. Sekalian kita buktikan yang dimaksud muridku ini beneran terjadi atau tidak. Begitu ya. Oke, yuk mumpung lego ya, kita ke sana aja. Jalannya masih jauh, Mas. Sedikit ke sana, Mas. Ki, kalau Iya. biasanya tempat yang ada makhluk jinnya itu kurang lebih seperti apa? Yang berkemungkinan Tempatnya itu pengap ya, terbengkalai, kotor, tidak ada manusia di situ. Itu tempatnya, begitu, Mas. Ini loh, syuting sini. Ini kan proyek, Mas ya. Kelihatan apa? Ini jalan ini. tempatnya kok kayak gini ya Ki? Ya kayak ini, Mas. Kayak sini. Aduh. Kenapa nih? Cek, Mas. Kok kayaknya ada yang gigit. Digigit apa Ki? Lambo. Wah, Mas tanganku. Ya, kita sobek. Rapopo wong lanang kok. Ora kecantol lho padahal. Ya, sesuai dengan janji saya, Mas ya. Kita di tempat proyek ini mencoba untuk ngobrol ya, tadi yang saya ingin membuktikan. Omongannya sih salah satu murid saya, apakah kodam di dalam sebuah batu mustika itu bisa mempengaruhi manusia atau tidak. Nah, ini tujuan saya di sini gini, saya ceritakan sedikit ya saudaraku semuanya. Mengenai seseorang yang pernah kena imbas ataupun impact dari kodam batu mustika. Saya sudah pernah cerita dulu ya, teman-teman, kalau belum lihat Mustika Tapak Jala saya, cerita sebelumnya, saya pernah ngomong dulu saya itu orangnya kalem, sabar. Tapi ketika saya pakai Mustika Tapak Jala, wah yang terjadi apa? Saya ngamuk, saya marah-marah. Di situ hancur semua kan. Pernah saya cerita ya, saya ini dulu seorang debt collector begitu. Ngamuk sengamuk-ngamuknya, ini mempengaruhi diri saya. Tetapi itu tidak secara langsung ya, dalam artian ketika kodam yang kalian pakai di dalam batu mustika itu hanya mempengaruhi energi dan emosional, bukan mempengaruhi pikiran atau jiwa kita. Ingat itu, berarti tidak berpengaruh. Oke, pembuktiannya gini, Mas kameramen ya, ini nanti saya coba untuk memanggil, menarik beberapa kodam ataupun yang penunggu di sini begitu ya. Kan saya mengatakan proyek ini tadi terbengkalai lama. Saya coba untuk mediasi ke tubuh saya. Ingat, aku bisa ngontrol ya Mas ya. Jadi nggak usah bantuin aku ya. Ngontrol, nanti saya bisa melepaskan kapanpun. Jadi kalau saya menjadi wanita, menjadi anak kecil, biarin saja. Oke, gitu ya.
Bentar, saya coba cek dulu energinya, sebelah kanan sebelah kiri. Yang kuat yang mana kita panggil. Bentar. Oke, kita panggil yang di daerah belakang sini ya. Karena di sini ada rumah sakit yang belum jadi juga Mas ya. Oke, di belakang sana juga ada jalan raya. Jadi kalau ada suara motor abaikan, kita fokus di tempat proyek ini, kita panggil sama-sama begitu. Masih nolak, dia masih belum mau. Bentar, nggak ada nyamuk ini, kurang ajar, ganggu. Oke, tadi mencoba memasukkan, ini nangis ya saya. Hanya butuh 3 detik saya komunikasi dengan kodam ini. Kodam ini macan putih tapi dia tergolong betina ya. Bentar, dia itu termasuk siluman. Bentar. Oke. Mas, si kodam ini mengatakan dulu dia itu memang seperti sosok manusia. Dia mungkin seolah sinhorin atau sesuatu yang apa namanya? Bentar. Nangis, bagus nangis ini. Oke, kenapa saya menangis? Karena ceritanya sangat sedih sekali. Nah, di sini saya memang terlihat garang, tapi kalau masalah empati saya ada hormat ya kepada manusia, kepada hewan lain, kepada makhluk lain, itu saya merasa empati kalau ada sesuatu yang sedih sekali. Oke. Oke. Komunikasi, dia mengatakan, "Mbah, saya itu mencari anak saya yang hilang, Mbah." Ini kata dia. Saya mencari anak saya yang hilang, yang katanya dulu ya, kalau tidak salah ini zaman penjajahan mungkin ya, zaman penjajahan. Dia mengatakan anaknya hilang diambil oleh salah satu serdadu, katanya semacam itu. Diambil oleh serdadu, kemudian dia mencari sampai kemanapun ya, entah ini flashback dari kisah mana begitu. Dia mencari kemanapun tidak ketemu anaknya, dan yang sekarang terjadi dia mengelana kemanapun ya, dia mencari anaknya begitu. Walaupun dia sosoknya harimau ataupun macan ya kan, dia merasa sedih setiap hari. Kalau kalian melihat ya mungkin kalau saya ada apa namanya ini kanvas, saya lukiskan wujud macamnya itu
sedih sekali begitu. Nah, sinkronnya dengan kodam tadi, saya bertanya sedikit tadi mengenai pengaruh, apakah dia bisa mempengaruhi manusia. Ternyata tidak bisa mempengaruhi secara jiwanya, tapi secara emosionalnya dia bisa mempengaruhi. Contoh tadi saya merasa sedih, kenapa? Karena ada pengaruh sedikit ya, emosional ya, emosional apa namanya, empati begitu ya Mas ya, empatinya kerasa banget begitu. Oke, andai kata ini si kodam tadi, si kodam macan putih, walaupun dia macan putih tapi dia betina, saya masukkan mustika, apakah bisa? Nah ini kan ada yang beberapa kali tadi tanya sama saya. Ya bisa saja kalau dia mau, asalkan kita tidak memaksakan. Ingat itu ya, kalau kita ketemu seseorang, ketemu sosok, kita tidak bisa memaksakan, kita bisa memasukkan dia atau tidak gitu ya, intinya itu gitu ya Mas ya. Mungkin kita jalan lagi ke arah mana ini? Ke sana ada beberapa semak-semak yang unik ya, saya rasa ada tekanan energi yang berbeda. Mungkin kalau Mas ini bikin video ya, kalau tidak cukup part 1, part 2 lagi, oke gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, yuk kita lanjut lagi ke sana begitu ya.